Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap fakta mengejutkan terkait dengan maraknya penipuan keuangan di tanah air. Sejak diluncurkan pada November lalu hingga Agustus 2025, total kerugian yang dilaporkan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC telah mencapai 4,8 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Frederika Widiasari Dewi, menyatakan IASC menjadi wadah penting dalam pemberantasan penipuan. Namun, upaya pemblokiran terus dilakukan untuk menekan kerugian masyarakat. Frederika menambahkan, dari total kerugian tersebut, sebanyak 350,3 miliar rupiah telah berhasil diblokir. Sementara itu, dari lebih dari 381 ribu rekening yang sudah dilaporkan, sebanyak 76.541 rekening juga sudah dibekukan. Lebih lanjut, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti turut memonitor laporan masyarakat. Hasilnya, sebanyak 22.993 nomor telepon dilaporkan terkait penipuan sejak November 2024. Untuk menindaklanjuti temuan ini, OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menangani ribuan nomor telepon yang digunakan untuk aksi penipuan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan dana 1,06 triliun rupiah untuk belanja senjata impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, realisasi ini tercatat selama periode Januari hingga Juli 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan. BPS mencatat belanja alutsista ini melonjak 43,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Senjata-senjata ini diimpor dari sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Italia, hingga Prancis. Impor terbesar meliputi senjata militer senilai 46,83 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga memborong bom, rudal, serta amunisi perang lainnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memodernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Modernisasi ini termasuk dalam satu dari 8 program prioritas yang bernama Pertahanan Rakyat Semesta. Dalam pidato nota keuangan pada 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan bangsa dari ancaman pihak luar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat industri pembiayaan berbasis teknologi finansial atau pinjaman online terus mengalami pertumbuhan pesat. Hingga Juli 2025, total outstanding pembiayaan pinjol di Indonesia telah mencapai 84,66 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh sebesar 22,01% secara tahunan. Meski tumbuh tinggi, OJK menyebut tingkat risiko macet atau one prestasi 90 hari masih relatif terjaga di level 2,75%. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa secara keseluruhan, kinerja sektor pembiayaan juga tumbuh positif. Piutang perusahaan pembiayaan konvensional naik menjadi 502,95 triliun rupiah yang ditopang oleh pembiayaan modal kerja. Dari sisi kesehatan industri, Agusman menegaskan bahwa kondisinya masih terkendali. Risiko pembiayaan bermasalah atau NPF berada di level 2,52%, sementara gearing rasio tercatat 2,21 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. OJK berkomitmen akan terus memonitor industri untuk memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjaga. Demi menggenjot produksi minyak dan gas bumi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM akan melelang 75 wilayah kerja atau WK Migas secara serentak. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyatakan, perubahan skema dari bertahap menjadi sekaligus ini dilakukan agar lebih fleksibel dan dapat mempercepat peningkatan produksi. Nantinya, badan usaha bebas memilih blok mana saja yang mereka minati. Langkah terobosan ini diambil untuk mengejar target produksi nasional sebesar 900.000 hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2029.
Target ini dinilai sulit tercapai jika proses lelang masih dilakukan secara bertahap. Yuliot menandaskan, proses penawaran untuk ke-75 wilayah kerja migas ini akan dimulai paling lambat pada bulan Oktober 2025 mendatang. Pemerintah India mengambil langkah berani untuk menstimulasi perekonomian. Sebuah panel pajak telah menyetujui pemangkasan pajak atas ratusan barang konsumen, mulai dari sabun hingga mobil kecil. Langkah ini diambil untuk meningkatkan permintaan domestik di tengah tantangan ekonomi global. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menegaskan, panel pajak barang dan jasa telah menyetujui penurunan pajak untuk barang-barang sehari-hari, serta penyederhanaan struktur pajak. Pajak atas pasta gigi dan sampo diturunkan dari 18% menjadi 5%. Sementara, pajak untuk mobil kecil, AC, dan juga televisi turun dari 28% menjadi 18%. Sitharaman menambahkan, pemerintah federal dan negara bagian diperkirakan kehilangan pendapatan hingga 480 miliar rupiah akibat kebijakan ini. Namun, pemerintah berharap konsumsi masyarakat akan meningkat dan memberi dampak positif. Pemangkasan pajak ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan bagi perusahaan barang konsumen seperti Hindustan Unilever dan Godrej Industry. Beberapa produsen elektronik dan otomotif seperti Samsung dan Maruti juga diperkirakan akan mendulang keuntungan. Langkah ini merupakan respon terhadap seruan Perdana Menteri Narendra Modi agar India lebih mandiri. PM Modi menyatakan, reformasi ini akan meningkatkan taraf hidup dan memudahkan bisnis bagi para pedagang, terutama usaha kecil. Kebijakan ini akan efektif mulai 22 September mendatang, tepat saat dimulainya Festival Hindu Navratri.